Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayuh Adi Nugroho, mahasiswa aktif semester 3 dari PGSD Kebumen FKIP UNS. Pada pagi hari ini, anak-anak itu akan belajar tentang perkalian pada bilangan caca. Ya, sebelumnya kan anak-anak sudah pada mengetahui atau kenal dengan penjumlahan dan pengurangan. Yang selanjutnya itu ada materi tentang bilangan cacah. Jadi untuk matematika kelas 2 sekolah dasar pada pagi hari ini itu akan mengenal perkalian pada kelas 2 sekolah dasar. Perkalian pada bilangan cacah. Perkalian merupakan penjumlahan yang dilakukan berulang kali anak-anak. Jadi untuk perkalian pada tingkat dasar dilambangkan dengan X kecil atau tanda silang ya. Jadi untuk konsep dasar perkalian adalah penjumlahan berulang yang menyebabkan perkalian angka yang sama namun letaknya itu berbeda, maka penjabarannya pun berbeda. Sebagai contoh anak-anak, ini ada 2 kali 3 yang akan berbeda dalam penjabarannya dengan 3 kali 2 meskipun hasilnya itu sama dengan 6. Dalam perkalian 2 kali 3, maka angka 3 lah yang dijumlahkan berulang kali sebanyak 2 kali, sehingga 2 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3. Dalam perkalian 3 kali 2, angka 2 lah yang dijumlahkan berulang kali sebanyak 3 kali, sehingga 3 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, gambarannya seperti ini anak-anak. 3 kali 2 berarti 3 kalinya 2. Jadi, 2-nya itu ada 3 kali, atau dijumlahkan sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya itu ada sifat-sifat perkalian. Yang pertama itu ada sifat komutatif. Sifat komutatif atau sifat pertukaran, pengertiannya adalah seperti berikut anak-anak. Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap 2 bilangan yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Sifat ini dapat dirumuskan sebagai berikut. A kali B sama dengan B kali A, yang hasilnya itu C. Jadi ditukar ya. Untuk contohnya adalah sebagai berikut. 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3. Hasilnya tetap sama 12. Karena 3 kali 4 sama dengan 12 dan 4 kali 3 sama dengan 12. Untuk contoh yang berikutnya itu sama, beda soalnya yaitu 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Nah, itu tadi yang dinamakan komutatif atau pertukaran, yang hasilnya itu tetap sama dengan 20. Karena 5 dikali 4 sama dengan 20, dan 4 dikali 5 sama dengan 20. Selanjutnya itu ada sifat asosiatif atau pengelompokan anak-anak. Sifat asosiatif adalah sifat pengelompokan, artinya pada proses perkalian, meskipun dikelompokkan dengan cara yang berbeda, hasilnya akan tetap sama. Sifat asosiatif pada perkalian dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk dalam kurung ini ya, A kali B sama dengan C, sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Nah, itu yang dinamakan pengelompokan ini seperti ini, yang di dalam tanda kurung. Contohnya, dalam kurung 4 kali 3, dikali 2 sama dengan 3 kali dalam kurung 4 kali 2 sama dengan 24. Yang di dalam kurung ini nanti dikerjakan terlebih dahulu. 4 kali 3 itu kan sama dengan 12, nanti dikali 2 yang hasilnya sama dengan 24. Begitu juga dengan 3 kali 4 kali 2. Nah, ini yang di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Jadi hasilnya nanti itu 3 dikali 8 yang hasilnya sama dengan 24. Yang selanjutnya itu ada sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif adalah sifat operasi hitung dengan 2 operasi hitung berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai operasi penyebaran dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dalam tanda kurung. Sifat distributif itu sangat penting anak-anak. Penting dalam menyederhanakan ekspresi aljabar. Dapat dirumuskan sebagai berikut. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C.
yang hasilnya itu D. Contohnya seperti ini anak-anak untuk sifat distributif perkalian. 4 dikali dalam kurung 3 plus 2 sama dengan dalam kurung 4 kali 3 tutup kurung ditambah dalam kurung 4 kali 2 tutup kurung sama dengan 20. Pengerjaannya yang di dalam kurung itu diutamakan ya. Jadi 4 dikali 6 sama dengan ini 4 dikali 3 ditambah 2 hasilnya kan 5. Jadi 4 kali 5 itu sama dengan 20. Yang ini sama. Jadi seperti ini kan sama dengan, terus ini 4 kali 3 hasilnya 12 ditambah 4 kali 2 8. 12 ditambah 8 sama dengan 20. Nah untuk yang pengurangan juga sama ini. 4 dikali 3 kurangi 2. 4 kali 1 sama dengan 4. Nah ini sama dengan juga sama 4 kali 3 itu hasilnya kan 12. 12 dikurangi 4 kali 2 itu hasilnya kan 8. Jadi 12 dikurangi 8 hasilnya 4. Untuk sifat-sifat perkalian yang berikutnya itu ada sifat identitas. Sifat identitas pada perkalian adalah bilangan berapapun jika dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Sifat identitas pada perkalian dapat dirumuskan sebagai berikut. A kali 1 sama dengan A. Yang selanjutnya itu ada sifat 0. Sifat 0 pada perkalian adalah bilangan berapapun jika dikalikan dengan 0 adalah 0. Sifat 0 pada perkalian dapat dirumuskan sebagai berikut. A dikali 0 sama dengan 0. Yang selanjutnya itu ada sifat negasi. Pada perkalian berlaku sifat negasi atau lingkaran. Sifat negasi dapat dirumuskan sebagai berikut. Min 1 dikali A sama dengan min A. Atau negatif 1 kali A sama dengan negatif A. Negatif 1 dikali negatif A, hasilnya itu positif. Positif A. Nah yang selanjutnya itu ada contoh perkalian ya. Mari kita kerjakan sama-sama nanti untuk contoh-contoh soalnya. Yang pertama ini ada contoh perkalian. Nah ini ada 12 butir kacang. Untuk yang di kolom pertama itu ada 4 butir kacang. Kolom kedua ada 4 butir kacang. Yang kolom ketiga ini ada 4 butir kacang juga. Bentar. Yang ini ada 4. Ini juga ada 4. Nah, ini juga ada 4. Nah, untuk kalimat perkaliannya itu seperti ini. 4 ditambah 4 tambah 4. Ada 3 kolom ya. Jadi itu kalimatnya seperti ini, Dek. 3 kalinya 4. Ya kan, betul kan? 3 kalinya 4. Jadi 4-nya itu ada 3 kali. Ini 1, 2, 3. Yang hasilnya itu sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4, yaitu 12. Sama yang berikutnya itu, untuk contoh soalnya, ini ada 2 buah botol di kolom pertama, 2 buah botol di kolom yang kedua, 2 buah botol di kolom ketiga, dan 2 buah botol di kolom yang keempat. Jadi ada 4 kali 2 buah botol. Nah, untuk kalimat perkaliannya seperti ini, anak-anak. Jadi, 4 kalinya 2 sama dengan 8. Betul kan? Ada 4 kalinya 2. 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi untuk 4 kali 2 hasilnya 8. Dan jelaskan ya, anak-anak. Alhamdulillah. Lanjut ya untuk ke materi yang berikutnya. Nah, ini yang berikutnya itu ada contoh. Bentar. Ada contoh perkalian. Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, untuk pertanyaannya itu, berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Untuk jawabannya kita uraikan terlebih dahulu, anak-anak. Ya, ini kan tadi ada
memetik 7 buah jambu, Udin juga 7 buah jambu, Lani juga memetik 7 buah jambu. Nah, jumlah jambu semuanya itu dijumlahkan ya anak-anak. Ada 7 ditambah 7 ditambah 7, yang hasilnya itu sama dengan 7 kalinya 3. Nah ini, yang hasilnya itu sama dengan 21. Nah lanjut ya untuk soal yang berikutnya. Nah ini ada contoh soal dari Bapak. Kita kerjakan sama-sama ya anak-anak. Untuk soal yang pertama, itu ada 2 tambah 2 tambah 2. Itu sama dengan berapa? Nah ini sama dengan 2-nya ada berapa coba? Ada 3 kan? Berarti untuk kalimat perkaliannya sebagai berikut anak-anak. 3 kalinya 2. Betul kan ya? Karena 2-nya itu dijumlahkan sebanyak 3 kali. Yang hasilnya itu sama dengan 6. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 1. Nah, untuk yang soal nomor 2. Untuk soal yang nomor 2 itu ada 4 ditambah 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4. 4-nya itu diulang berapa kali coba? 1, 2, 3, 4, 5. Diulang sebanyak 5 kali. Berarti untuk kalimat perkaliannya yaitu 5 kalinya 4. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi hasilnya itu kan sama dengan 20. Nah, seperti ini. Karena angka 4 itu diulang atau dijumlahkan sebanyak 5 kali. Berarti 5 kalinya 4. 4-nya itu ada 5 kali. Yang hasilnya sama dengan 20. Lanjut ya untuk soal yang berikutnya. Nah, ini yang berikutnya itu ada gambar perahu ya. Perahunya ada berapa coba? Ini ada 4 buah. Berarti ini 1 ya. Ini 1, ini 1, ini 1. Kita masukkan ke sini anak-anak. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Ini sama dengan 4 kalinya 1. Karena angka 1 ini jumlahkan sebanyak 4 kali. Hasilnya itu sama dengan 4. Nah ini sama seperti sifat yang tadi anak-anak. Sifat perkalian yang identitas. Angka berapapun jika dikalikan dengan 1, hasilnya adalah angka tersebut. Betul kan ya? Yang selanjutnya itu untuk soal nomor 4. Intan membeli 8 box. 8 box buah. 1 boxnya itu berisi 5 salak. 5 salak. Pertanyaannya itu berapakah salak yang dimiliki Intan? Untuk salak yang dimiliki Intan berarti itu ada 8 box kali 5. Karena setiap box itu berisi 5 salak. Nah, hasilnya itu sama dengan 8 kali 5. Hasilnya sama dengan 40 buah salak. Nah, seperti itu dari Bapak untuk penjelasan materi tentang perkalian bilangan cacat. Semoga anak-anak semuanya itu dapat memahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan kembali kepada Bapak ya. Terus untuk materi perkalian bilangan cacah ini nanti akan Bapak kirimkan juga ke anak-anak biar anak-anak bisa memahami ulang. Nanti setelah di rumah nanti bisa dipelajari kembali dan dipahami dengan betul-betul supaya anak-anak semuanya nanti bisa paham dan bisa mengerjakan soal-soal lainnya yang diberikan Bapak. Dari Bapak cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.